Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita doakan. Sudah 10 hari kawan kita, saudara kita, sahabat kita, yakni Haji Arifin bin Hasan berbuah rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita Haji Arifin selalu mendapat kelapangan di dalam kubur. Mudah-mudahan segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari kita baca salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sesuai dengan rencana akan membicarakan masalah aqaidul iman. Insyaallah kita mulai dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dalam bahasa Al-Quran ialah tauhid. Menguasakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini kaidah akan insyaallah akan mempelajari yang disebut namanya tauhidus sifat. Artinya bahasa kita menguasakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian nanti kita akan mempelajari tauhidul af'al, yaitu mengesahkan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhidul asma wa sifat, tauhidul af'al. Adapun tauhidul dzat, itu mudah-mudahan berkat kita belajar mengetahui tauhidul sifat wal af'al, tauhidul sifat wal asma, insyaallah tauhidul dzat akan tumbuh di dalam pikiran kita masing-masing. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini mempunyai zat yang bahasanya itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan kita akan mencoba menjelaskan pengertian tauhid. Arti perkataan tauhid ialah mengesahkan, berasal dari kata wahid, artinya asal, satu atau tunggal. Yang dimaksud dengan pengesahkan yaitu pengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada zatnya, pada sifatnya, pada asmanya dan af'alnya. Jalan yang ditempuh untuk ini adalah mempelajari satu ilmu pengetahuan yang disebut ilmu tauhid atau biasanya disebut ilmu kalam. Dasarnya adalah Al-Quran, hadis, serta perenungan dan pemikiran terhadap alam semesta dengan tujuan untuk mengisi hati dengan keyakinan atas adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, Maha Zat, sifatnya, asmanya dan af'alnya. Kita di bab pertama ujarulun, kan semua manusia di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi petunjuk, diberi hidayah untuk belajar atau mengetahui atau mempelajari ilmu tauhid ini. Dan ada semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala iman. Sehingga disinilah kita orang beribadah, alhamdulillah ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat hidayah dari orang tua kita, dari nenek kita, dari datuk kita. Alhamdulillah kita oleh Allah dijadikan orang yang beriman. Cahaya kita dijadikan orang yang beriman. Ada yang ujar orang itu al-ba'an nisbah, kayak yang digudok Tuhan, yang ada di Tuhan. Ada seluruh dia pasung agama Tuhan, ternyata dia mengaku Tuhannya yang lain daripada Allah, ya. Dan jadi kita alhamdulillah, tapi kita tidak mencaci. Tidak mencaci, tidak ada dalam agama mencaci orang kufar, itu tidak ada.
Cuma ada dalam agama kita dimandakwahkan agama kepada siapa saja, berharap supaya orang yang kita dakwahi ini percaya, beriman, mengobati, itu aja. Bila ia kita berdakwah, menyampaikan, ternyata ia beriman, iya, nah untung kita akan mendakwahi untung juga. Coba bila ia kita mendakwahkan kalimat tauhid, ternyata orang tidak beriman, ada ruginya kita. Ada ruginya kita. Jadi kita menyampaikan, kita mengajak orang beriman kepada Allah, ya kan? Tapi ternyata mereka tidak beriman. Ada apa? Sehingga ujian Nabi, Papa alaiza illa barang. Tidak ada bagi kami yang hanya sekadar menyampaikan masalah pada riba, kadang riba tulang di atas. Bila ujian Allah Ta'ala beriman. Bila Allah Ta'ala berparaya masalah, ya kan? Kita hanya mendakwakan, tapi dakwah kita ini satu pekerjaan yang sangat mulia. Hal adulukum ala tijaratin tunjihan. Di dalam Al-Quran kan, apakah kamu akan tunjukkan sementara yang sangat bohong? Pertama, atumin billah. Nah, di antaranya kedua itu adalah takmuru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kita disuruh untuk menyampaikan kebaikan dan menyampaikan melarang yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyampaikan diterima orang, alhamdulillah. Ada menerima, kita kan dari pokoknya tugas kita sudah selesai. Jadi tadi kita disuruh percaya, beriman kepada Allah dan wajibatul wujud yang mempunyai sifat, ya, mempunyai sifat. Kalau sifat Allah ini sebenarnya ada yang tahu ya berapa. Coba sekadar dasar kita belajar aqaidul ibad melalui Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kita ini belajar ilmu aqaidul ibad melalui 20 sifat yang wajib bagi Allah yang wajib, dan 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan satu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenapa? Memang kalau bisa jadi ditakuni orang di dalam hadis pada kisahnya, ceritanya, memang kalau belajar aqaidul ibad melalui ini tidak ada satupun penceritaan tentang Allah SWT bersifat wujud ada di dalam Al-Quran. Penciptaan Allah Ta'ala bersifat qidam memang ada di dalam Al-Quran. Penciptaan Allah bersifat dalam baqa ada di dalam Al-Quran. Semua apa yang diceritakan dalam buku aqaidul ibad kita ini tidak ada sumbernya yang tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Jadi yang pertama kita disuruh mengasakan, dapat dipangasakan. Nah disinilah kita pertama secara umum dulu dunia, langit dan segala isinya, makhluk dimanapun berada, makhluk di banyak, ini semuanya hanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu yang pertama kita. Dan apa yang terjadi di dunia ini kada ada dan kada keluar daripada kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi kita, kalau kita sudah tahu di dunia ini yang berkuasa, yang berkehendak, yang menentukan apa yang terjadi, hujan, panas, ya kan, berat, ringan, ya kan, sedang, susah, ya kan, hidup, mati, semuanya kita itu percaya itu adalah kehendak kata Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana bila kita melakukan salat Allahu Akbar, sudah kita bosan ya kan? Kita langsung mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan musliman wa ba'da minal musyrikin. Ujungnya inna salati salatku wa nusuki ambil ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Ini
doa kita, mengerjakan salat, bahwa saja apa yang terjadi di dunia ini kada ada dan keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau bagi kita orang yang beribadah tapi mendengar sedikit kisah yang namanya Aisyah tuh, zaman Aisyah tuh penyakit tanggalan tahun tuh kada pernah terjadi, kada pernah Aisyah kada tahu. Sehingga pada suatu hari Aisyah bertakwa lawan Nabi. Saat Aisyah dan anak ta'um Rasulullah langgaran ujar dalam ta'um itu kayak apa Rasulullah? Ini COVID-19 ini ada paparakan tahun, ada paparakan tahun. Kalau dalam tahun itu dahsyat ya, luar biasa. Gambarannya di dalam hadis diceritakan luar biasa. Dijawab oleh Nabi, tahun itu innahu adabun, itu adalah suatu adab. Oh, ada bilang. Tapi padahal Nabi adab kan ada bertato lawan si A, lawan si B, lawan si adab. Tapi ada pula ayatnya, wa indahu rahmatan lil mu'minin. Tapi ya tahun itu bagi orang yang beriman rahmat. Tahun bagi orang yang beriman rahmat. Itu tahun kalau COVID-19 tidak ada para kata membululan ya tahun kan ada. COVID ini ada apa dibandingkan dengan tahun yang dulu cerita. Kalau kita membaca kisah tahun dahsyatnya tahun, apa Allah sampaikan kan kisah Nabi Daud. Nabi Daud suruh pilih Allah Ta'ala jika mana mau coba lawan tahun kah, lawan kemarau panjang kah, lawan kekacauan di negeri kah bukan? Mujar Daud kacau perang kada kawan, kemarau kayak berbakar, susah hidup, dan sudah Allah Ta'ala aku beri tahun aja. Sudah kalau tahun ya Allah Ta'ala siap turunlah tahun. Sehari mulai pagi belum gelicir matahari, berarti sekitar jam 11 saja. Jadi tanggal 12 ya kalau ini sebelum tanggal 1 mulai terbit matahari, belum gelicir matahari sudah 70.000 orang yang meninggal. Barang Daud, oh ya Daud, ya Allah harapkan ambil dah jadi Allah tahun dah, ya Allah ambil tahun ya, hanya berhenti. Ayo, rekan-rekan ada sebanyak 170.000 di dunia sudah berada. Jadi tadi dikatakan tahun itu bagi orang yang beriman rahmat. Di mana rahmatnya? Dia kan di hati saya semua katakan, oh ternyata ujar Nabi, bila terjadi tahun, orang yang beriman kan tahu tahun itu tidak akan terjadi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman tahu karena kematian itu tidak akan mati karena tahu, mati karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang beriman dalam keadaan tahu itu sabar, innahu sabiran, ya kan? Dan dia berharap wahtisaban, berharap rahmat Allah Ta'ala. Tahun terjadi sudah ya karena kita manusia siapa dan dekati ke Tuhan karena tahun dia karena tahun ada kawai bagi kita orang beriman hendak lari kemana kita lari sudah kita terima ya Allah memang cirinya di dalam takdir Tuhan aku karena tahun sabar deh waktu sabar dan berharap rahmat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bila jadi rahmat Allah SWT selamat aku tidak aku bakti syahid rahmat jiwa. Sehingga dapat jadi orang yang di dalam masa tahun bila ya ada yang masa itu orang kata tahun tapi ternyata dia sabar berharap rahmat Allah Ta'ala kadang mati dia mendapatkan pahala sama lawan orang manusia. Tapi dengan syarat dua, sabar dan berharap rahmat Allah. Bila ia mati lah dia mati syahid. Kan kedua-duanya baik kalau dia mati jadi mati syahid. Bila kada mati dapat pahala sama sebanyak pahala orang mati syahid. Maka kita hidup di Indonesia kawa mati di KDN yang paling baik selain daripada mati syahid. Orang mati syahid itu tidak ada balasan malaikat surga. Jadi bagi kita orang yang beriman
mendengar penyakit yang bagaimanapun, kada perlu kita galau, kada perlu kita begini-begini. Cuma satu-satunya jalan, perbanyaklah kita berzikir kepada Allah. Kenapa? Pokoknya kita di kampung kita nih, siapa dah di terusannya sudah kada, ya kada, abodi ya kada akan kada. Oleh karena itu kita kada perlu berpikir kepada apa kita di madem, supaya jangan kada. Cuma kada kita keberundai, ya benar berundai, bi abad mereka kan kada kawa baliung. Kenapa? Saya hidup Al-Quran pada walau kutub fi burujib musyayyad, ikam tu walaupun lari mencari tempat yang paling tinggi ke atas langit supaya jangan mati. Kau lah kada mati, tetap baik mati. Kau ada haja tetap baik mati, garing tetap baik garing, sakit tetap baik sakit. Ya kan? Oleh karena itu bagi kita orang yang beriman, mendengar sesuatu bala termasuk penyakit maut, ya kan, itu hendaklah kita sabar dan hendaklah kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelebihan orang yang beriman, ini kelebihan orang yang bertauhid. Kita orang beriman ini hidupnya baik, batinnya baik. Kenapa? Bila dia beriman tu hidup baik, jamin tu kan. Bila orang beriman, batinnya dalam keadaan beriman baik pula. Ya kan? Oleh karena itu yang kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya Syekh Khatib di atas mimbar, ya kan, haqqa tuqatih, bujur-bujur takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan beriman. Jadi inilah kelebihan kita orang beriman. Hidup orang beriman baik, orang yang kada baik itu karena pada waktu ia dalam keadaan baik, disitulah dia berbuat yang kada baik. Tapi apabila ada iman, seseorang yang dalam keadaan iman pasti tidak akan berbuat kada baik. Tapi bila rata iman kada ada, nah disinilah syaitan masuk ke dalam diri kita, lalu kita berbuat yang kada baik. Jadi iman tauhid ini adalah harga diri kita, memperbaiki diri kita adalah dengan iman dan amal saleh. Modalnya iman. Jadi kita belajar tauhid ini adalah untuk keselamatan kita di dunia. Laki yang beriman baik, bini yang beriman baik, anak yang beriman baik, siapa saja bila ia beriman, pedagang yang beriman baik, pejabat yang beriman baik. Tapi bila ia kada beriman, siapa pun orang ya bila kada beriman kada baik. Ini tapi dia ingat menurut Al-Quran, innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Jadi aku ini kada mengarang-arang. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Asri, mengatakan innal insana lafi khusrin, semua manusia dalam kerugian, siapapun orangnya. Pejabat kah, orang biasa kah, tua kah, miskin kah, kaya kah, langkah kah, kada langkah kah, siapapun orangnya dalam illa alladziina amanu, kecuali kalau dia beriman wa amilus sholihat dan beramal saleh. Bila dia beriman beramal saleh, orang ya baik. Illa alladziina amanu wa amilus sholihat, ya kan, kecuali dia beriman dan beramal saleh. Nah, jadi di sini kalau kita ingin menjadikan anak kita orang yang baik, pertama dulu tanamkanlah keimanan supaya jadi orang beriman. Bila ia jadi orang beriman, ini sudah salah satu di antaranya keberuntungan. Alhamdulillah, oleh Allah kita diberi hidayah jadi orang beriman. Sembahyang hakun, puasa hakun, ya kan, berzakat hakun, ya kan, kemudian meninggalkan kemaksiatan, zahir dan batin kita jaga, ya kan. Berarti kita di orang beriman. Dan orang yang beriman ini sudah dikatakan dalam Quran, Allah tuh sangat mencintai, sangat menyayangi lawan hamba-hambanya, siapapun orangnya yang beriman. Allah tuh sayang, ya kan, Allah tuh sayang.
Bila ya Allah sayang kita di surga, jalur gak usah kita bidik sayangi laki, waduh untuk badan laki bila ya bidik sayang juga untuk badan kita. Kuitan anak sayang lawan kuitan baik benar ya kan, anak sayang juga lawan kuitan baik benar. Allah Ta'ala pang sayang luar biasa, luar biasa. Jadi tadi pertama kita tanamkan rasa keimanan kepada Allah dan percaya hidup di dunia ini sesakit apapun bagi orang yang beriman, tenang. Idan dari Anda tidak abanu watak bainu qulubuhum bidzikrillah. Anda tidak abanu, orang-orang yang beriman watak bainu qulubuhum akan tenang hatinya bidzikrillah, dengan ingat kepada Allah. Ada kalau kisah ada pernah menceritakan kisah jabat Nabi Isa, seorang laki-laki pada waktu itu diberi oleh Allah Ta'ala cobaan mulai ujung kaki sampai ke ujung rambut, tidak ada anggotanya yang lepas karena penyakit. Mulai ujung kaki, ujung betis terus sampai ke ujung kepala, sampai ke rambut, kadang ada waras sabuaan berpenyakit. Luar biasa loh. Ada yang pendidik gelap misalnya. Begitu ketemu melihat Nabi Isa, Nabi Isa langsung dia katakan Assalamualaikum ya Rasulullah, mengucapkan salam kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah Rasulullah. Jadi ceritakan oleh Imam Ghazali dalam 33 juz Kamal. Dapatnya Nabi Isa, Ikam apa kabar, bisa kita jangan. Dia mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah kadang fi sihatin wa afiyatin. Ikam dalam keadaan sehat, ikam dalam afiat, ditakuni oleh Nabi Isa tanpa ada awak ikam dan kadang-kadang penyakit. Dia menjawab, semua lahirku ini memang kada penyakit, betis kada, semua dukung betis kada, landau kada, lituhut kada, sampai ke pusat kada, sampai ke dada kada, ke gulu kada, sampai ke kepala kada. Tapi tolong, tapi sebutin itu Alhamdulillah, hai Nabi Allah, nampak dan kada umpat diri kada penyakit, hati puluh, hati puluh. Ulang walaupun karena penyakit sebanyak ini, tapi ulun rida menerima ini adalah ketentuan Tuhan. Nasib ulun sudah ditentukan dalam demikian, ku terima. Menangis aku berlalu kepada aku, walau dan siapa nak kau penyembuhkan kada kawan. Sekarang karena pian ada melihat keadaan ulun ini, tolong doa akan ulun. Nabi Isa mendengar cerita ini langsung berdoa, ya Allah ya Rabbi Tuhanku, ini di hadapan seorang hamba-Mu yang sangat mencintai-Mu, dia beriman dengan-Mu ya Allah, walaupun dicoba penjalanannya yang sangat berat ini ya Allah, tapi dia tidak merasa kesal, dia menerima dengan apa yang Tuhan. Tolong ya Allah sembuhkan, sekarang sembuh. Langsung waras. Dan menurut ceritanya, seorang laki-laki ini yang paling tampan, jadi orang yang paling langkah waktu itu. Padahal saya kesian dia awak berbau, aku bisa kuringan kayak apa, ya kan? Ceritanya seorang laki-laki dijual pada demikian. Begitu dia sembuh, begitu dia waras, ulun insya Allah selalu pengen dia kapan dia, di mana dia berada ulun selalu ikut karena ulun merasa bersyukur bertabuan lawat dia, karena dia berdoakan sebab dua dia ulun kami oleh Allah disembuhkan, ulun harap upat dia sampai mati. Kalau ceritanya selalu dekat-dekat Nabi Isa alaihissalam. Apa yang menyebabkan dia selamat? Iman kepada Allah, ya kan? Iman kepada Allah. Oleh karena itu iman dibahagianya. Kita orang sudah sakit di dunia, kadalah was kita di ya berapa tahun sakit, berapa tahun gari, kalau kita sabar kada apa-apa. Kenapa? Karena kaidah di akhirat itu kita hidup selama-lamanya. Dan pada baiknya pilih antara dua, ingin zaman di dunia, senang di dunia, tapi akan menderita di akhirat. Bahkan Al-Quran mengatakan wa idza yawman inda rabbik ka'alfisanatin. Kaidah kisah di akhirat, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 hari di dunia. Apabila kita sedang di dunia, ya kan? Berapa tahun kita sedang di dunia?
60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, dia kan ada beberapa 1000 tahun kan cuma sehari di akhirat. Senang di dunia hanya sebentar, tapi kalau kita menderita di akhirat, satu hari sama dengan 1000 tahun. Bagi kita orang yang beriman sudah, ya kan. Jadi sepenyakit apapun, bala apapun yang ada di dunia, bagi kita orang beriman, dari mana? Dengan senang hati. Ya Allah, aku ridha. Ya, sehingga kita tuh bila kita meninggal dunia, biasanya begitu fa'in tawallau, bila pada malaikat yang mananya itu berpaling dengan kamu, bacalah kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Artinya apa? Ridha aku sebagai Allah sebagai Tuhan. Bila ridha itu apa? Kita menerima apa Tuhan. Bila kita menerima karena bangsa kasar, karena keluh kasar, ya kan? Sehingga maaf. Jadi orang yang meninggal karena kasus COVID sekarang, ini pada penelitian orang kesehatan, yang paling banyak penyebabnya adalah stres. Begitu kada sabar, gelisah, keluh kasar, stres, lalu penyakit makin bertambah. Bagi kita orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, yang paling banyak karena stres. Karena stres, kita jangan stres. Kita jangan stres. Bagaimana supaya jangan stres? Kembalikanlah hati kita sepenuhnya kepada Allah. Karena dia jalan lain, ya Allah, aku sekarang sakit, aku sekarang garing karena Engkau ya Allah. Dan Engkau mengatakan di dalam Al-Quran, wa idza maridtum bahwa yashfi, bila siapa kamu garing, yang menyembuhkan hanya adalah Allah. Nabi Ayub alaihissalam, kita pernah mendengar cerita Nabi Ayub di dalam Al-Quran diceritakan. Nabi Ayub begitu sudah kena musibah, padahal dia jabat saja. Wah, orang sakit dibeli waktu jabat dia sakit, lain lawan orang sakit sampai mati. Oleh awal sakit sampai mati sakit, udah bapaknya kan biasa jabat. Cuma pun orang jabat hanya sakit. Kita ini kan biasa garing, hanya garing, baru tahu. Ya kan, kalau ada garing kan tahu lagi tahu garing. Ya kan, itu cuma sakit gigi. Tengah malam sakit gigi, aduh, bahadak siang kata penuh-penuh. Tengah malam kan ada buka dalam kios kan. Aduh, setengah malam itu asal berapa hari, asal berapa malam karena bahadak siang, benernya karena sakit. Nah, Nabi Ayub alaihissalam ya banget karena musibah, ya kan. Apa musibahnya? Baru cerita aja. Pertama, anak-anak yang ada penyakit wabah ke dia, hartanya terbakar, hajar dia sakit. Yang terakhir, istri-istrinya semuanya lari kecuali hanya satu. Lalu berusaha, Ayub ini berusaha, datang dokter, tabib semuanya diundang oleh Ayub. Ayub kan orang kaya, orang sugih, sudah datang dan tabib, Ponis tidak ada obat yang bisa menyembuhkan kamu. Demikian dokter Ponis lawan Ayub, kamu tidak akan waras, kamu tidak akan sembuh. Karena manusia, ya kan, manusia ini kada tahu ya. Hanya ini saya itu, dia saya itu. Pada bujur 100% ada bujur, ada. Tapi yang Al-Quran tidak ada diragukan, ya kan. Al-haqqu birrabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Quran, hadis ini tidak diragukan, pasti. Apa yang terjadi? Sudah diponis mati, seorang sudah garing, anak sudah matian, harta sudah habis, ini sudah larian, tinggal seekor aja lagi. Berdoa Nabi Ayub. Ya, wa Ayub nada rabbahu anni basarnya dulu wa anta arhamur rahim. Ini mana ada bacaan? Ya Allah, sekarang aku sakit, aku garing. Dapat aku garing, adi masih wa anta arhamur rahim. Engkau orang yang pengasih penyayang. Artinya berkau kasih sayang orang, saya mulakan warasakan waras Ayub. Tapi Ayub kan stres. Buktinya Ayub ingat dengan Allah.
Kalau sudah stres jadi Allah Ta'ala lagi. Saya didikai sarik, lawan orang balayani, stres. Iya kan? Apa? Kita garing, nggak ada apa. Kita garing itu biasa aja, manusia hidup sakit, garing memang sudah terjadi. Tapi kita jangan lupa berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali, iman kepada Allah ini adalah harga yang paling mahal. Dan siapa ingin selamat, jadilah orang yang beriman. Nah, kaidah kita di posisi kita beriman, percaya Allah tuh melihat. Ada penggawian ada baik, Allah Ta'ala melihat, bukan manusia tak melihat, takutan, terpelihara. Anak berbuat ada baik, Allah pandangkan, waduh, apa yang berbuat kada baik, kadang-kadang orang takutan. Iya kan? Sekarang orang pandangkan Allah Ta'ala, apa lagi? Maka oleh karena itu, kalau kita sudah beriman dengan Allah, kita akan terpelihara dunia dan akhirat. Tapi apun kada ada ibadah, subhanallah, orangnya kaya benar, tapi kada beribadah, kada baik. Dan ini terbukti. Orang-orang yang mengambil harta rakyat sekian miliar, adalah sampai triliun. Apakah dia orang miskin? Apakah dia orang kaya? Waduh, orangnya bintang 4, yang cindera sudah, hartanya sudah banyak. Ternyata mengambil harta orang triliun rupiah. Kemana? Karena iman tidak ada. Karena iman tidak ada. Jadi kita siapapun manusia di dunia ini, bila ada iman, kita akan selamat sampai akhir hayat. Bila iman kita akan selamat. Tapi bila kada ada iman, ya kan, sehingga Nabi itu jadidu ibadahku. Ayo iman itu jangan sampai usah, jangan sampai kusut, jangan sampai buruk. Bahasa kita aja. Kayak pada jadidu ibadah udah kayak apa bahaya ibadah kami Rasulullah. Ujian Nabi apa? Faksiru la ilaha illallah. Banyak-banyak baca la ilaha illallah. Oh, ini tanda orang yang beriman, mulutnya selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita panjang umur, amin, sehat, walafiat. Mudah-mudahan pelajaran akidah tauhid ini akan bisa kita teruskan terus-menerus, ya kan? Demi keselamatan diri kita, anak kita, keluarga kita, jiran kita, tetangga kita, dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah.